Sebenarnya bedanya dengan tadi gagal ginjal akut dengan gagal ginjal yang pada dewasa ya terutama. Saya masih konsumsi obat yang katakanlah bukan paracetamol, semua obat yang berkaitan dengan Obat flu yang obat sirup lah. flu yang sirup lah, gitu. Apa tuh yang harus dilakukan? Ya. Pemirsa Kaligane Podcast, kembali lagi di podcastnya Radar Cirebon, dan kali ini saya sudah bersama Dr. Ahmad Faris Jamjam Zain Melvi. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Walid ya. Nah, kalau sudah sama dokter kayaknya pasti obrolannya yang ini nggak jauh dari penyakit obat ya. Nah, kebetulan kita tahu bahwa dari Kemenkes kan kemarin baru rilis ya terkait obat sirup yang dinyatakan untuk sementara tidak boleh beredar gitu ya. Sebenarnya sih bukan dilarang ya, mungkin di stop sementara, kemudian dokter juga tidak meresepkan obat sirup, betul. Gitu ya. Kemudian ya harapannya sebagai bentuk pencegahan selama proses penelitian dan penelusuran, katakanlah begitu ya. Betul. Itu sejauh kemarin saya sempat telepon buat brainstorming. Jadi karena di tengah informasi yang begitu banyak, ya begitu cepat, tentu kita sebagai media kan tidak bisa asal-asalan ya gitu. Jadi kalau kita pengolah beritanya nggak brainstorming kan bahaya gitu. Nah, hari ini mungkin mudah-mudahan sih bisa jadi brainstorming juga buat masyarakat gitu ya. Kira-kira do and don'ts-nya bagaimana gitu. Kita tahu di pusat sebetulnya kan sudah banyak informasi, nah tapi di tingkat daerah juga saya kira kita perlu menyamakan persepsi lah gitu ya, supaya menghadapi ini juga melaluinya dengan baik. Nah, lagi sibuk apa, Dok? Ya, tadi kebetulan pas telepon ya lagi di pasien. Selesai di pasien, terus alhamdulillah kita ada waktu yang bisa, jadi kesini ya biasa di rumah sakit sama di kampus. Sama tadinya kita sebenarnya mau di kafe awalnya, cuman karena ada agenda jadi nggak sempat angkut-angkut, jadi sudahlah kita di sini saja. Mungkin sambil kita jalan ngobrol soal itu ya. Ini kan kalau bahasa Inggris tuh acute kidney injury gitu ya. Bisa dibilang sih gagal ginjal akut gitu ya. Nah, mungkin yang bikin saya penasaran dari kemarin sebetulnya, ini tuh bedanya apa sama gagal ginjal yang disebabkan oleh komplikasi karena hipertensi dan lain-lain gitu, atau yang biasa terjadi pada orang dengan turunan penyakit turunan lainnya gitu ya. Bedanya tuh apa yang terjadi sama yang sekarang nih? Kalau acute kidney injury itu kalau misalnya secara bahasa kita alihkan ke bahasa Indonesia itu kan sebenarnya injury itu kan jejas ya, perlukaan, cedera semacam itu. Tapi karena ini ada kondisi yang lebih berat, maka penerjemahannya menjadi gagal ginjal akut. Ya, gagal ginjal artinya ginjal gagal berfungsi, karena di situ ginjal fungsinya banyak dan vital. Kemudian akut itu artinya baru saja terjadi. Nah, kalau kita bicara gagal ginjal berarti dalam konteks derajat yang cukup berat. Nah, untuk kondisi yang terakhir ini gagal ginjal pada anak ini yang cukup banyak ya yang terdampaknya, itu ada tambahan progresif atipikal. Ya, gagal ginjal akut progresif atipikal. Jadi kalau progresif artinya kurun waktunya cepat. Kurang dari 1 minggu ya. Biasanya kita bicara kalau yang tidak progresif itu kan cukup lambat ya. Nah, ini kalau progresif itu lebih cepat ya. Dan atipikal artinya tidak ada sebelumnya nih faktor risikonya apa gitu. Kemudian gejalanya nih yang khasnya apa, misalkan seperti itu. Nah, jadi faktor risiko bahkan penyebab dan beberapa gejala penyertanya ini tidak begitu khas. Karena mungkin lebih dikarenakan karena baru ya gitu. Salah satunya kan kalau di awal-awal kan mungkin itu kan sebenarnya kan itu kan akhir Agustus ya sudah ada sebetulnya beberapa kasus, cuman mungkin kita
mungkin yang bikin agak menjadi momentum karena kemarin ada obat itu di stop, jadi itu jadi momentum gitu ya. Sebelumnya kan sepertinya kita biasa-biasa aja melihat ini. Padahal di kemarin-kemarin investigasi dari Kemenkes BPOM juga sudah berjalan gitu. ya, betul. Kita kan masyarakat itu baru merasa apalagi di tempat yang tidak ada kasus mungkin gitu ya. Jadi kita merasa apa sih gitu ya. Tapi setelah ada obat itu di hold gitu, jadi baru orang merasakan oh ya ini ternyata ada penyakit ini. Sebenarnya bedanya dengan tadi gagal ginjal akut dengan gagal ginjal yang pada dewasa ya, terutama misalnya karena diabetes atau hipertensi ya, gitu, atau penyakit-penyakit lainnya. Ya karena ini dari onset waktu sih, dari awitan waktunya. Jadi kalau akut ini kan hitungannya hari, jam, hari gitu. Tapi kalau misalkan yang itu sebetulnya kita bilang gagal ginjal kronik atau penyakit ginjal kronik ya. Jadi yang sudah lama, jadi biasanya ada penyerta dan biasanya memang ada gradual kalau misalkan kita khususnya untuk para tenaga medis ya, para klinisi melihat biasanya ada gradual. Jadi urinnya, air kencingnya keruh dulu, dari keruh kemudian produksi urinnya mulai berkurang dan seterusnya ada beberapa klinis. Nah kalau gagal ginjal akut memang tadi karena onsetnya akut baru ya, jadi beberapa gejala timbul, tapi biasanya kalau yang beda dengan yang lain itu full blown tuh artinya beberapa yang khas tuh muncul semua, bengkak. Nah ini kan dalam perkembangannya ini gejala masih sumir ya. Gitu. Tapi ini ya mungkin kalau secara medik gitu ya, atau katakanlah hasil laboratorium ya. Beberapa orang yang gagal ginjal itu kan cenderung ada kadar tertentu. Kalau saya tidak salah mau dibetulin ya. Dalam darah misalnya seperti ureum kayak gitu yang tinggi lah gitu ya. Nah, apakah ini juga menunjukkan gejala khas ke arah situ? Kita bilang ada gangguan fungsi ginjal, baik akut maupun kronik, ya, baik yang pada kondisi yang sedang berkembang ini ataupun yang kemarin-kemarin pada penyebab diabetes dan seterusnya. Itu sama kita lihat sebetulnya satu kreatinin. Ya, nah dari kreatinin sebenarnya nanti ada hitung-hitungan lebih lanjutnya lagi ya. Tapi salah satu nilai lab yang kita lihat adalah kreatinin. Nah, kondisi akut itu biasanya walaupun ureum juga bisa untuk kronik, tapi akut juga bisa kita lihat dari ureum tuh. Jadi kalau misalkan orang penyakit ginjal dengan atau tanpa penyakit ginjal, kalau misalnya lagi ada infeksi yang misalkan infeksi berat ya, kemudian dia bikin gangguan fungsi ginjal, ureumnya dulu yang naik tuh. Nah itu bisa ke dalam kondisi akut. Nah tapi untuk bilang ada fungsi gangguan fungsi ginjal yang definitifnya, sebenarnya ada kita lihat dua hal, produksi urinnya, jadi urin yang dihasilkan tiap harinya, dan dari kadar kreatinin. Iya. Berarti itu untuk menyimpulkan terjadi. Tapi di Cirebon nih mudah-mudahan sih nggak ada. Tapi sampai saat ini alhamdulillah tidak ada laporan. Mudah-mudahan tidak ada ya. Ya mudah-mudahan tidak ada. Karena sudah dilaporkan di Jabar ada 10 kalau nggak salah, ya. Satu di Cianjur kalau nggak salah. Kemudian di yang utara juga sudah mulai ada. Di utara? Di Pantura ada laporan kasus. Tapi bukan di kisaran kita sih. Bukan di kisaran. Ya mudah-mudahan tidak sampai tidak ada lah. Tidak gitu ada ya. Mudah-mudahan. Nah. Kalau saya beberapa baca kemarin ya, itu kan ada, bahkan nggak tahu ya apakah itu sudah jadi timeline atau enggak gitu. Salah satunya kan diawali dengan gejala seperti batuk pilek, demam dan lain-lain. Nah, apakah itu masuk dalam kategori gejala atau karena batuk pilek minum obat lalu jadi ini nih. Jadi ini yang tadi disebutkan di atipikalnya itu, tidak khasnya ini. Apakah ini karena infeksi yang awalnya itu? Jadi kan beberapa yang teridentifikasi nih orang-orang yang anak-anak yang diketahui gagal ginjal akut itu kan beberapa tuh sebagian besar ceritanya tuh cerita infeksi dulu. Ada demam, ada batuk kalau infeksinya saluran nafas. Kalau misalnya infeksinya saluran cerna, demam, diare, nyeri perut misalkan gitu, mual atau muntah. Nah itu ada gejala itu. Nah ternyata muncul gagal ginjal akutnya ini. Nah terakhir teridentifikasi tadi ada obat yang terkait yang ternyata sebenarnya bukan isinya ya, tapi bahan pelarutnya. Nah ini yang masih belum
belum clear ya. Apakah memang ini murni karena kandungan tadi obat yang ada di obat gitu, atau sebetulnya infeksi ini juga memicu. Karena kalau misalnya infeksi sebenarnya dari dulu memang sudah ada juga ada infeksi yang bisa menyebabkan perburukan fungsi ginjal, tapi tidak sebanyak yang temuan yang sekarang. Gitu. Nah, jadi ini yang masih diinvestigasi, masih diselidiki apakah ini murni karena kandungan obat saja atau ada peran dari infeksi tadi. Walaupun memang tren-trennya lebih ke arah kayaknya paparan yang terkontaminasi. Kontaminasi. Nah, treatmentnya kan kalau gagal ginjal kan cenderung dalam fase tertentu dia harus cuci darah gitu ya. Nah, dalam kasus Aki ini juga apakah ada kecenderungan? Ada sama kayak penyakit-penyakit ini, jadi ada derajatnya. Yang paling simple kalau untuk Aki ini kan ada setidaknya kita ada 2 sistem pembuatan derajatnya ya gitu, sistem klasifikasi derajatnya. Nah itu ada yang sistem Akin, ada yang sistem rival. Kalau yang mudahnya tuh yang Akin. Jadi ada Akin 1, 2, 3, yang paling berat tuh 3. Derajat 3 lah gampangannya. Nah itu kalau yang sudah derajat 3 kita bicara cuci darah. Tapi kalau yang cuci darahnya ini kalau sama anak itu beda nggak atau memang sama seperti cuci darah dewasa? Ada, tentunya ada settingan alat yang berbeda. Kemudian ada beberapa beda. Di Cirebon ada nggak itu? Mudah-mudahan sedang diupayakan untuk sebagai kewaspadaan, bukan berharap ada kasusnya. Bukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah siap sebagai bentuk kewaspadaan. Karena ini peralatannya berbeda dengan peralatan dan persiapan dan sampai ke detail, ada beberapa detail yang memang berbeda. Jadi nggak bisa sembarangan bukan sembarangan. Iya, nggak bisa, tidak bisa seperti yang dewasa gitu ya, yang dewasa. Jadi ini memang berbeda karena kasus pada anak. Mungkin di Jakarta juga karena sekarang dipusatkan, mungkin bukan dipusatkan ya, tapi hanya ada beberapa rumah sakit rujukan yang tersedia, betul. Tidak semua. Iya. Berarti di Cirebon sendiri masih di dalam proses persiapan sih. Semoga Semoga. Nah, kalau di kalangan ini kan perkembangannya cepat nih dari kemarin di kalangan mungkin tenaga kesehatan, para dokter sendiri apa sih yang sekarang dilakukan kira-kira? Ya, ini kita kalau kita khasnya medis itu kan membicarakan sesuatu harus berbasis bukti ya, harus berdasar bukti. Jadi yang kita kejar sekarang proofnya, buktinya gitu. Jadi sampai sejauh apa nih bukti yang clear ya. Jadi jangan sampai kita setidaknya untuk keluarga kita dan sekitar dan untuk masyarakat ini menyampaikan yang belum clear nih. Betul. Jadi kita masih ada beberapa asumsi, tapi kita tidak menyampaikan itu ke masyarakat karena lagi-lagi itu masih asumsi gitu, belum confirm dari buktinya. Tapi kalau kita ini saya nanti akan mungkin ini mulai bertanya ini ya awam lah gitu ya, mewakili netizen gitu ya, karena sesudah kemarin juga kenapa saya nelpon dan butuh pencerahan gitu ya, karena ternyata memang banyak, ada yang direct message, kemudian ada yang bertanya langsung gitu. Intinya sih kan tadi pertama ditanyakan tuh, ini gagal ginjalnya tuh beda atau sama misalnya gitu kan. Saya itu pertanyaan mendasar yang mungkin tidak banyak yang mengulas gitu ya. Kemudian tadi dari sisi obat gitu. Sekarang sih orang pemikirannya ini udah ke arah obat karena kalau kita lihat perkembangan kan sebenarnya di Gambia itu kan sudah sampai rilis bahwa 4 produk ya dari perusahaan farmasi di India gitu. Nah, kita belum tahu ya hasil penelitian di Indonesia kayak apa gitu. Tapi rasa-rasanya apa mendekati ke situ atau gimana tuh? Iya, jadi kalau kita lihat dari tren ya, tapi sekaligus ini belum jadi terdeklar dengan baik ya, karena kita masih dalam investigasi. Tapi memang itu kan udah rilisnya juga WHO kan. Iya. Kalau yang di Gambia itu memang clear dari bahan pelarut obat. Jadi bukan obat tapi bahan pelarutnya. Jadi misalnya kita buat sirup nih ya, buat sirup isinya paracetamol. Paracetamol dibikin bubuk kayak puyer gitu. Nah nanti kan ada airnya. Nah untuk bisa bahan paracetamol ini baur dengan air, melarut ini ada bahan pelarutnya dulu nih. Nah,
Ini yang terkontaminasi dari hasil yang di Gambia itu kontaminasi dari bahan pelarutnya. Ada namanya ethylene glycol dan diethylene glycol. Nah, jadi dan kalau kita lihat di rilis BPOM di Indonesia, sebetulnya ethylene glycol dan diethylene glycol sudah lama kita tidak boleh itu jadi pelarut di Indonesia untuk. Tapi kan ada turunannya yang propylene glycol itu. Nah, makanya, dan itu kan lagi-lagi tetap ada batas kadar ya, batas kadar yang seberapa yang diperkenankan, seberapa yang tidak diperkenankan. Jadi ada bahan tersebut. Nah, bahan pelarut inilah yang memang terbukti memperberat fungsi ginjal. Tapi kalau paracetamolnya sendiri aman. Juga. Kita sudah berpengalaman sekian puluh tahun. Iya. Kita kan sakit gigi. Indonesia nih kan itu. Iya, sakit gigi kan itu kan kayaknya udah obat yang nyetok di rumah lah katakan gitu ya untuk sesuatu yang. Nah, itu yang memang harus kita ini juga ya bahwa kan paracetamol ini kan istilahnya over the counter drug. Obat bebas ya, obat yang memang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, hanya memang dalam lagi-lagi kalau misal ada kayak force majeure ya, ada kondisi-kondisi kegentingan atau kondisi-kondisi kewaspadaan, maka sebagai salah satu bentuk waspadanya untuk sementara ini sebetulnya bukan paracetamolnya, tapi bentuknya, sirupnya gitu. Jadi kita bisa beralih ke puyer atau ya. Kalau di rumah sakit mungkin diinfus gitu ya. Ya bisa diinfus atau di ini maaf ada yang lewat anus itu kan. Paracetamol ada yang lewat anus. Kalau mungkin demamnya terlalu tinggi. Nah, mungkin saya ada pertanyaan ini merangkum lah ya dari masyarakat ya, mungkin sangat mendasar lah gitu. Misalnya begini, sebelum ada pengumuman misal contoh saya terserang flu sebelum ada pengumuman bahwa obat sirup itu dilarang misalnya. Nah, ternyata pas ada saat pengumuman saya masih konsumsi obat yang katakanlah bukan paracetamol, semua obat yang berkaitan dengan obat flu yang sirup gitu. Apa tuh yang harus dilakukan? Ya memang untuk kita bicara kewaspadaan ini satu kewaspadaan terhadap kontak dengan atau terekspos dengan yang berisiko, atau kalaupun yang sudah terekspos mengurangi durasi lamanya kontak, lama paparan. Jadi kalau misalnya yang sudah 2 hari ya kali gane gitu. Kita menghindari kali gane berbarengan dengan itu kan. Jadi baiknya ya dihentikan dulu yang sediaan sirupnya itu. Nah, kita ubah ke yang bentuk lain. Kalau yang dewasa memang lebih mudah ya, bisa tablet, kaplet dan sebagainya. Yang memang agak sulit memang kalau yang anak apalagi bayi. Nah, itu juga ada pertanyaan tuh karena ada kemarin katanya saya punya bayi ya sama lah kita flu lah gitu. Itu ganti puyer juga. Puyer betul. Puyer. Nah, kalau misalkan bayi kan biasanya nanti dari puyer tetap dipakai air ya. Terus bisa dicampurkan dengan air kemudian baru diminumkan ke anak atau bayi. Nah, ini ya mungkin kendalanya di anak gitu ya. Justru anak itu kan malah justru susah-susahnya ya dengan padahal mereka yang paling beresiko kan 1 sampai 5 tahun. 5 tahun. Nah, itu untuk yang pengobatan gitu ya. Artinya nah lalu ini kan sekarang kan kondisinya juga masih berkembang cepat ya. Kira-kira ini sampai kapan di hold ini? Nah, ini dia pertanyaan yang cukup sulit karena ya kita juga sama-sama jadi kalau misalkan kita lihat plotnya, ini kan investigasi ini juga melibatkan para produsen para produsen obat untuk mengevaluasi dari proses yang mereka lakukan terutama untuk obat-obat yang sirup. Nah, jadi kita evaluasi bahan pelarutnya, kadarnya, kadar dalam masing-masing. Ini kalau kopi itu sebetulnya creamer lah gitu ya. Betul. Si jatim itu ya. Sebenarnya buat menghol kopi sama bukan air. Bukan binnya gitu malah gitu kan. Ini harusnya ngobrol di warung kopi. Ada ilustrasinya. Iya. Jadi itu yang mudah-mudahan sih dalam waktu dekat sudah bisa ini. Karena beberapa perusahaan produsen obat juga
kemarin setidaknya yang saya ketahui ya sudah sekitar 4 atau 5 ya itu sudah declare. Mereka tidak menggunakan bahan-bahan tersebut, prosesnya mereka sudah ada declare. Tentunya itu ini apa quality assurance ya karena ini kan bicara tentang kesehatan ya kemanusiaan ya. Jadi, Tadi kalau saya nggak salah sebelum kita ngobrol kan saya sempat lihat-lihat IDAI gitu kan, IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia ya itu sudah merilis beberapa pattern gitu ya yang harus dilakukan, misalnya tidak pergi dulu kerumunan dan lain-lain lah gitu. Nah selaku orang tua lah gitu mungkin perlu dipertegas nih kondisi sekarang kalau misalnya anak sakit dan lain-lain apa yang harus dilakukan? Iya, kalau ada anak sakit, misalnya demam ya, sebetulnya kalau untuk mengobati demam itu kan tidak bicara obat saja ya, gitu. Nah, jadi tetap ada perannya, pentingnya kecukupan cairan, ya, peran kompres hangat, ya. Nah ini beberapa kompresnya hangat kan, maksudnya, bukan kompres dingin gitu. Bukan ya. Nah ini beberapa ini kan bisa menjadi pilihan untuk awal dulu ya. Dan memang kalau kita belajar di beberapa kondisi di luar negeri ya, malah mereka memang hampir bisa dibilang jarang ngasih anaknya obat itu. Jadi pada kondisi tertentu lebih dari 38 baru mereka pakai obat penurun panas. Jadi kalau dikira bahkan dibilang anget sedikit sudah nyari 37,5 paracetamol gitu. kan gitu kan. Nah sebenarnya kalau yang baiknya itu tadi dicoba dulu dengan perbaiki cairannya, kemudian dengan kompres. Nah dari setelah itu kalau misalnya masih tetap naik 38 kita bicara tentang obat. Nah, kalau kita beli obat, katakan sekarang nih misalnya ada sesuatu, saya mengeluhkan sesuatu gitu, itu beli apa patokannya nih, misalnya ke apotek? Kalau dewasa sih kita ini ya nggak ada masalah ya, case close ya, masih banyak sediaan yang tablet. Nah ini yang anak memang harus ini akhirnya harus ke dokter ya. Jadi biasanya yang diperkenankan untuk swamedikasi ya intinya, boleh cari obat sendiri dan sebagainya itu sampai gejala kita lihat dalam 3 hari ya. Kalau sudah 3 hari masih harus ke dokter. Kan di obat juga ada tulisannya kan, 3 hari tidak berubah pasti harus ke dokter. Itu juga karena kalau apalagi kita bicara puyer, itu kan kita ngukur berat badan. Ya. Memang lebih precise, lebih tepat ya kalau puyer. Beda sama sekian sendok teh gitu ya. Kalau sirup kan kisaran. Walaupun tetap masih masuk dalam dosis yang diperkenankan, gitu. Nah, kalau di tingkat pemerintah daerah nih, apa yang sudah dilakukan? Mungkin apakah ini masih dalam konteks yang sama dengan yang kita lakukan sekarang, meningkatkan awareness, literasi, ya. Jadi karena kita dulu pernah bicara tentang pandemi, yang kita khawatirkan kan infodemiknya. Siap, betul. Nah, jadi rilisnya beberapa regulasi atau beberapa arahan ini juga dibarengi dengan isu dan kepanikan masyarakat. Nah ini yang lagi ditempuh pemerintah sih. Jadi mengeluarkan kader-kadernya untuk menyampaikan. Tapi sebenarnya kalau melihat kecenderungan sekarang ya kan, kita kan menghadapi kan pandemi aja sebenarnya belum usai karena memang belum ditarik apakah disebut jadi endemi atau apa, sebenarnya masih pandemi. Terus setelah itu kan kita sebenarnya menghadapi beberapa penyakit yang muncul mungkin ada kayak, dan masih ada juga penyakit lama yang istilahnya kayak DBD yang masih naik turun. Sekarang kita berhadapan sama gagal ginjal akut ini. Rasa-rasanya sih sepertinya memang harus ada itu ya tapi ini juga bisa dibilang asumsi ya. Jadi memang beberapa mengatakan memang post pandemik ya. Post pandemik ini di mana tadi transisi menjadi endemik, kita juga sedang menghadapi yang namanya climate change, perubahan iklim. Nah, ini akhirnya mau tidak mau perubahan iklim terhadap kesehatan sangat berpengaruh. Salah satunya misalkan dengan perubahan iklim, pola nyamuk itu berubah, ekologinya ya. Terus pola ketahanan tubuh kita juga berubah. Kalau bahasa Cirebonnya sering orang ngeluh pating greges. Nah, gitu kan. Itu dikit-dikit tuh yang dulu biasanya
biasa ya, dengan panasnya siang dan sebagainya. Ini sekarang baru panas agak nyengat dikit atau hujan dikit langsung agak kerasa. Kemudian juga lingkungannya ya. Jadi misalnya dengan pancaroba dan sebagainya, genangan air lah dan sebagainya, makanya muncul tadi. Tapi memang sepertinya kayaknya harus masuk dalam platform kebijakan ya, misalnya para penyiar informasi itu memang harus secara rutin di pengetahuannya terhadap, apalagi kan kita menghadapi kayak kemarin pandemi kayak gitu ya, terus kemudian sekarang ada penyakit baru, memang harus kayak press briefing atau gitu ya. Jadi ketika ada case-case tertentu mereka sudah punya basic gitu ya, basic untuk kira-kira apa yang harus dilakukan, informasi seperti apa yang dirilis kayak gitu. Dan sistem informasinya juga itu. Jadi selain kontennya, mengurusi kontennya, tapi juga sistem informasinya. Jadi pada saat ada hal yang mengagetkan, masyarakat nggak jadi kagetan. Betul. Gitu. Ya kan nggak perlu pemeretnya jadi dokter gitu ya. betul. Atau jadi sekolah esket gitu ya, nggak perlu esket lah gitu. Tapi paling nggak kita punya basic informasi gitu ya, informasi dasar sehingga kita bisa mengolah informasi secara lebih bijak dan lebih baik. Ini ya kemarin sebelum kita teleponan itu juga ya saya dapat WA, WhatsApp, telepon ya. Baik dari tenaga kesehatan maupun dari masyarakat gitu. Ya artinya mengalami kebingungan yang sama. Gitu. Jadi makanya pentingnya kanal-kanal informasi tadi dan tadi press brief gitu ya, itu sangat-sangat penting itu. Betul. Apalagi di era sekarang kan bukan hanya media yang berbasis editorial kan yang bisa merilis informasi, tapi berbagai informasi. Ya contoh lah misalnya kayak ada yang mulai mengaitkan dengan vaksin COVID misalnya begitu kan, padahal kan sebenarnya kan nggak, itu mungkin clear tidak berhubungan, tidak berkaitan, tidak berhubungan. Karena emang usia segitu belum divaksin kan. Nah mungkin ini terakhir conclusion lah, sebagai konklusi gitu ya, kira-kira apa yang sebenarnya sekarang harus dilakukan masyarakat? Ya, pertama kalau kita bicara terhadap akses informasi, maka saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman terutama masyarakat ya untuk selalu mendapatkan informasi yang satu dari sumber yang terpercaya, sumber yang bisa dipercaya dan dan memang memiliki kapabilitas untuk menyampaikan itu. Ya. Satu itu. Yang kedua saring sebelum sharing. Ya, jadi latah sebagai informannya itu mesti di rem lah. Bener di rem untuk menyaring dulu. Karena saya sendiri kalau dapat informasi itu selalu karena kita bisa lihat citasi gitu kan, kemudian saya cross check. Biasanya kan kalau sekarang ada rilis bawahnya tuh ada logo IG, logo Twitter dan sebagainya gitu kan, akun-akunnya saya cek dulu di akun resminya, baik akun medsos maupun website misalkan clear. Kalau misalnya kita ada mereka ada press list dokumen yang lebih resminya saya akses juga, begitu clear oke, saya baru berani untuk menyampaikan. Itu satu untuk akses informasi. Kemudian akses informasi kesehatan ya. Kemudian yang kedua kalau terkait dengan penyakit gagal ginjal akut pada anak ini ya, terutama tadi pada kasus-kasus anak-anak dengan demam, batuk atau yang disertai diare ya, jangan lupa memperhatikan urin ya, air kencingnya ya. Frekuensi paling mudah itu kita bilang 0,5 sampai 1 cc per kilogram per jam. Ya, susah mengukur itu. Nah, biasanya kalau misalnya ini kita pakai, kalau ini ngomong merek boleh nggak? Nggak apa-apa. Gelas, yang penting ada orang gelas tahu. Kayak orang biasanya kan bilang gelas aqua ya gitu ya. Nah itu kayak gelas aqua itu 200 cc. Ya, jadi kalau misalnya kisaran di setengahnya berarti kisaran 100 cc atau ya punya, kalau yang ideal kan gelas ukur ya, ada tulisannya. Kalau misalnya enggak tadi patokan kayak gelas aqua itu kan 200 cc, nanti kira-kira itu seberapanya ya. Dan yang normal tadi 0,5 sampai 1 cc per
kilogram per jam. Jadi misalnya anak 10 kilogram, nah 10 kilogram kalau yang ini kan berarti 5 sampai 10 cc per jam. Per jam. Kalau misalkan tidak keluar kencing sama sekali selama 6 sampai 8 jam atau keluarnya kurang dari setengah cc per kilogram per jam dalam 6 sampai 12 jam. Nah, ini yang sudah mengarah ke gagal ginjal akut. Termasuk tadi warna ya kalau nggak salah ya. Kalau warna ini beda yang lain. Tapi kalau yang kita lihat produksi yang paling penting nih. Jadi warningnya di situ. Jadi kalau anak mengalami tadi dalam kondisi-kondisi tertentu seperti demam, ada diare dan lain-lain, itu harus mulai dipantau air kencingnya gitu ya. Sebetulnya ini ilmu yang sudah cukup lama. Ya. Untuk sebenarnya itu kan salah satu menilai ini orang kena dehidrasi atau enggak gitu. Nah, dehidrasi yang mempengaruhi fungsi ginjal itu tadi cara ngukurnya salah satunya. Nah, jadi kalau misalkan ada kecurigaan ke arah situ, kok ini enggak kencing-kencing. Nah, atau kencing kalau pada anak misalkan sulit ngukurnya cuma keluar seret sekali gitu. Nah, dalam 6 sampai 8 jam segera diperiksakan. Ya. Walaupun belum tentu itu terdiagnosis gagal ginjal akut, tapi itu adalah warning ya, perhatian. Jadi langsung aja mungkin dikonsultasikan ke rumah sakit, gitu berobat ya ke tempat ya. Kalau di daerah ini ada penyelidikan epidemiologi nggak, misalnya terkait inilah, misalnya ada instruksi untuk melakukan screening kah atau apa? Ini memang bagusnya itu seperti itu ya. Kita lakukan yang namanya screening dan surveillance ya. Nah, secara tinjauan epidemiologi. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu yang bisa dilakukan. Karena sekarang masih karena belum clear kondisi satu penyakitnya, faktor risiko dan penyebabnya. Jadi memang masih saat ini masih gencar di literasi dan awareness-nya ya. Ya kita doakan sih tadi peralatan yang ya kita sih tidak mau ada kasus tapi sebagai bentuk kewaspadaan lah. Ya kan kesiapan lah juga perlu gitu ya, karena dengan kondisi seperti sekarang mudah-mudahan sih di Cirebon nggak ada. Gitu karena ya, tapi meskipun kita tidak bisa menutup mata kalau di Jawa Barat sudah ada 10 dan sampai hari ini mohon maaf sudah 99 yang meninggal dunia. Tentu itu angka kehilangan yang dari 200 ya. Dari 200 ya. Itu kan hampir setengahnya ya. Siap. Oke, terima kasih Dr. Faris sudah berkunjung ke Kaligane Podcast Radar Cirebon. Mudah-mudahan kurang lebih sih sama ya yang kemarin kita obrolin, yang kita sampaikan juga ke masyarakat hari ini. Semoga bisa menjadi pencerahan. Pasti ada banyak pertanyaan sebetulnya yang berputar di kepala ya, tapi paling tidak kita punya acuan lah gitu ya, apa yang harus kita lakukan, terutama orang tua yang memiliki anak kecil di rumah gitu ya. Jadi lebih waspada. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Nanti kalau ada update mungkin kita bahas lagi. Mungkin yang lebih interaktif, IG Live atau semacamnya. Boleh nanti bisa lebih menampung tanya jawab gitu ya. Nanti tampil kita melihat perkembangan. Sekali lagi terima kasih Dr. Faris. Dan pemirsa terima kasih sudah bergabung di Kaligane Podcast. Kita jumpa lagi di yang akan datang.